Jadi hari ini kita akan mengevaluasi tentang pemberian MPASI kita selama ini karena saya yakin mungkin ada beberapa yang di sini sudah berpengalaman memberikan MPASI untuk buah hati atau mungkin ada yang pertama kali baru akan memberikan MPASI gitu. Selamat datang kembali teman-teman. Terima kasih sudah bergabung di kelas Gizigo dan masih stay sampai saat ini. Lanjut ke sesi kedua bersama Mbak Fasti. Mbak Fasti adalah ahli gizi dan auditor makanan di berbagai instansi di Indonesia. Beliau juga sudah menulis buku bestseller MPASI Gizi Tepat di tahun 2018 dan juga buku kandungan zat gizi makanan khas Yogyakarta. Nah, beliau sudah menempuh pendidikan di UGM dan juga di Taipei Medical University dan juga sudah menerima penghargaan di ajang International Asian Congress of Nutrition di Yokohama, Jepang. Nah, dengan berbagai pengalaman berpasti, hari ini dia bakal sharing mengenai gizi, kemudian di sesi Mbak Fasti juga bakal ngebahas nih gimana sih cara mengukur, mengkonversi bahan-bahan makanan dengan ukuran rumah tangga, sehingga nanti teman-teman yang ikut di sini bisa lebih mudah mengukur gimana sih MPASI yang tepat, ukurannya seperti apa, kalau nggak punya timbangan, terus gimana ya cara ngukurnya biar lebih mudah, nanti bisa diajarin sama Mbak Fasti gitu. Sebelum mulai, kita mau ngucapin terima kasih lagi kepada kedua sponsor kita, yaitu Nikoa Coklat dan juga Crystal Besi. Jadi teman-teman juga yang ikut hari ini bisa dapat voucher nanti dari Nikoa, dan juga yang peserta terpilih nanti akan mendapatkan produk dari Crystal Besi. Nggak perlu berlama-lama lagi karena Mbak Fasti sudah ready sepertinya membagi informasi dan berbagi pengetahuan mengenai seputar gizi. Bisa kita mulai ya Mbak Fasti ya. Oke Mbak Rintri, baik, sebelumnya terima kasih buat Mbak Rintri yang sudah memandu acara pada pagi hari ini. Sebelumnya perkenalkan Mams, nama saya Fasti, jadi saya merupakan expert board dari gizigo.id. Di sini kita kolaborasi dengan Baby Pura, yaitu ownernya adalah Mbak Ira. Jadi dulu saya dan Mbak Ira ini teman satu sekolah ketika di Taiwan gitu. Jadi hari ini kita akan mengevaluasi tentang pemberian MPASI kita selama ini karena saya yakin mungkin ada beberapa yang di sini sudah berpengalaman memberikan MPASI untuk buah hati atau mungkin ada yang pertama kali baru akan memberikan MPASI gitu. Kenapa perlu kita evaluasi? Karena saya yakin informasi mengenai MPASI itu di luar sana itu sudah banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita buka Instagram atau kita buka YouTube atau buka media sosial yang lainnya, saya yakin bahwa kita dengan mudah untuk menerima atau mencari informasi mengenai MPASI gitu. Apalagi sekarang kalau misalnya kita online shopping gitu ya, di aplikasi-aplikasi kayak misalnya Tokopedia atau Shopee, itu juga sudah banyak sekali buku-buku yang menjual tentang MPASI ini kayak gitu, atau misalnya kita ke toko buku. Nah, jadi di sini itu adalah karena saking banyaknya informasi nih terkait dengan MPASI gitu kan, informasi tersebut tuh betul atau enggak sih kayak gitu. Jadi kita mau evaluasi sebelum kita memberikan MPASI itu kepada buah hati kita, atau mengevaluasi mengenai MPASI yang sudah kita berikan ke buah hati. Tadi kan kayak salah satu peserta sudah menyebutkan bahwa akan persiapan memberikan MPASI untuk anak kedua gitu. Padahal MPASI yang pertama tadi dijelaskan menggunakan menu tunggal gitu. Padahal anjurannya dari Badan Kesehatan Dunia itu adalah menggunakan menu lengkap gitu. Kita langsung ya. Oke, jadi yang akan kita evaluasi itu apa? Yang pertama adalah mengenai kandungan zat gizi MPASI gitu. Jadi kalau selama ini tuh dihitung nggak sih kita dalam mempersiapkan MPASI, atau asal masuk-masuk aja, cemplung-cemplung aja gitu ya, kita nemu resep apa, kemudian kita coba praktekkan kayak gitu kan. Terus habis itu kadang kalau misalnya kita temuin tuh dari informasi-informasi yang ada di media sosial, biasanya kasih sayur yang banyak kayak gitu, jadi biar anaknya nanti gedenya doyan sayur kayak gitu. Itu betul atau enggak sih kayak gitu caranya? Yang kedua misalnya tentang evaluasi tentang porsi MPASI gitu ya. Biasanya nih kita cuman asal campur aja gitu. Jadi
ada bahan A, bahan B, bahan C, dan seterusnya. Kemudian kita membaca informasi bahwa oh misalnya olive oil ini bagus, atau misalnya Himalayan salt ini bagus buat MPASI. Kemudian berapa yang harus ditambahkan sebenarnya bahan-bahan tersebut di dalam porsi MPASI. Apakah kita sudah tahu ilmunya atau kita hanya pakai ilmu nujum, jadi pakai ilmu kira-kira. Oh, dari misalnya dari sumbernya di media sosial yang aku baca, gambarnya seperti ini nih porsinya, kira-kira juga segitu, kayak gitu. Padahal itu ada ilmu untuk memperhitungkan, kayak gitu. Kemudian yang ketiga, mengenai contoh menunya gitu. Jadi kita akan evaluasi misalnya resep-resep yang ada di media sosial atau buku itu sebenarnya memang untuk memenuhi kebutuhan gizi anak atau hanya menarik menurut kita, kayak gitu. Kemudian yang keempat itu adalah tadi kan sebenarnya porsi MPASI itu perlu dihitung atau enggak sih? Nah, dihitungnya tuh perlu ditimbang atau enggak, kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak punya timbangan nih, kita bisa pakai yang lainnya enggak? Apakah bisa pakai timbangan berat badan misalnya? Kayak gitu. Oke, yang pertama, kita akan evaluasi mengenai kandungan zat gizi MPASI. Gitu ya. Jadi, selama ini Moms itu memperhatikan kandungan zat gizi dari MPASI buah hati nggak sih gitu, atau hanya berdasarkan ilmu misalnya, oh ini ditambah ini, dicampur ini biar lebih bagus, ditambahkan bahan ini, dan seterusnya berdasarkan obrolan misalnya sesama ibu-ibu di grup gitu ya, atau berdasarkan informasi yang sudah diterima ketika membaca sendiri, kayak gitu. Nah, yang pertama, ketika kandungan zat gizi MPASI, memperhatikan kandungan zat gizi MPASI itu adalah apakah Moms sudah memperhatikan yang namanya yang pertama angka kecukupan gizi yang disarankan oleh pemerintah Indonesia untuk semua golongan umur sebenarnya, tetapi yang di sini yang kita fokuskan adalah untuk anak usia 0 sampai dengan 12 bulan. Apakah sudah menggunakan ini? Ini adalah anjuran yang terbaru tahun 2019. Oke, ini ada sampai dengan usia 7-9 tahun. Atau Moms sudah menggunakan yang namanya data ini. Data yang diperoleh dari Widya Karya Pangan dan Gizi Indonesia juga. Jadi data ini juga yang digunakan untuk membuat angka kecukupan gizi yang ada di Indonesia yang tabel sebelumnya. Apakah sudah menggunakan ini? Atau mungkin Moms menggunakan cara seperti ini, gitu ya. Jadi ini adalah informasi yang banyak beredar di media sosial, itu ya, cara pembuatan MPASI biasanya banyak yang menggunakan seperti ini campurannya gitu kan. Mulai dari karbohidrat yang mungkin kita tidak tahu jenisnya, kayak misalnya quinoa itu apa, kayak gitu ya. Kemudian ditambahkan dengan sayurannya macam-macam kayak gitu ya. Kalau misalnya dalam gambar ini adalah ada wortel, ada ditambah kacang panjang, masih ditambah dengan sayuran yang mungkin kita tidak tahu jenis sayurannya itu apa, kemudian kita harus nyari-nyari, beli online, katanya dari informasinya bahwa nilai gizinya bagus, kayak gitu. Betul nggak sih? Kayak gitu. Kemudian biasanya ada juga yang menambahkan dengan butter, kemudian masih ditambahkan dengan olive oil, itu benar atau enggak sih? Kayak gitu. Terus porsinya biasanya kebanyakan adalah dari sayurannya gitu. Terus kemudian nanti selingannya adalah ditambahkan dengan bubur atau puree dari buah-buahan gitu. Nah, itu betul atau tidak? Nanti kita bahas. Oke. Nah, kemudian apakah Moms itu selalu mengicip MPASI sebelum diberikan? Karena hal ini penting gitu ya. Jadi sebenarnya prinsip dari MPASI itu adalah menggunakan prinsip gizi seimbang gitu. Jadi ada yang namanya sumber karbohidrat. Kalau misalnya kita lihat tadi gambarnya, ada sumber karbohidrat, ada sumber protein hewani, ada sumber protein nabati, ada juga yang dinamakan dengan sumber vitamin dan mineral. Tetapi apakah porsinya harus sebanyak ini gitu ya? Kemudian sebelum diberikan kepada anak, akan lebih bagus kalau misalnya kita mengicip MPASI yang sudah kita buat itu sebelum diberikan kepada anak gitu. Kenapa? Karena hal ini itu penting gitu. Kalau misalnya dari campuran-campuran bahan makanan tadi rasanya itu tidak enak, ketika Moms icip ya MPASI-nya,
jangan pernah berharap anak juga akan menerima dengan baik makanan yang sudah kita bikin. Kan kesel ya, kita udah capek-capek bikinnya, ternyata anak tidak mau makan gitu. Jadi tetap harus memperhatikan yang namanya tidak hanya sekedar komposisi dari bahan makanannya, tetapi juga kita harus memperhatikan yang namanya rasanya gitu. Kemudian selanjutnya, jadi bagaimanakah cara penyajian yang benar? Caranya adalah sebelum kita mengevaluasi cara penyajian MPASI yang benar, kita sebenarnya bisa mengevaluasi yang pertama itu adalah berat badan dari anak berdasarkan usia itu gitu. Jadi kalau misalnya moms sekalian itu biasanya punya aplikasi-aplikasi yang membantu gitu ya untuk memantau berat badan atau pertumbuhan dan perkembangan dari buah hati gitu. Jadi sebenarnya kita ada rumus singkat yang bisa digunakan moms untuk mengevaluasi berat badan anakku tuh sudah sesuai atau belum sih untuk usianya gitu ya. Jadi kalau misalnya usia 5 atau 6 bulan itu adalah jadi awal-awal MPASI ya. 6 bulan itu adalah paling tidak berat badannya adalah 2 kali dari berat badan lahir. Jadi kalau misalnya bayi A lahirnya adalah 3 kg, berarti ketika awal MPASI seharusnya dia berat badannya sekitar 6 atau 7 kg minimal. Ya, jadi kalau misalnya 12 bulan misalnya berarti berat badan minimalnya adalah 3 kalikan 3 itu adalah 9 bulan dan seterusnya. Kemudian untuk usia prasekolah, jadi usia biasanya usia PAUD ya, usia 2 tahun ke atas itu adalah pertambahan berat badannya itu adalah sekitar 2 kg per tahun. Kenapa? Karena biasanya kalau anak usia 6 bulan ke atas apalagi usia prasekolah itu kan sudah aktif gitu ya. Jadi biasanya untuk mencapai berat badan kenaikan berat badan itu biasanya agak sulit gitu. Jadi dari anjuran beberapa penelitian paling tidak naiknya adalah 2 kg per tahun seperti itu. Nah, sekarang kita akan belajar contohnya dari soalnya. Jadi dari moms sekalian bisa ngitung nih, bisa siapkan coret-coretannya ataupun kalkulatornya gitu. Jadi di kasus ini kita akan mengukur status gizi dari anak A. Anak A ini adalah laki-laki, usia 6 bulan, jadi dia memasuki awal MPASI gitu ya, kemudian dengan berat badan 7 kg. Nah, berapakah kebutuhan energinya gitu ya? Kalau misalnya kita tadi lihat di tabel Widya Karya Pangan dan Gizi, kalau masih ada yang ingat, mungkin saya bisa tampilkan kembali. Nah, di tabel ini kan kita bisa melihat bahwa kebutuhan energi untuk bayi laki-laki maupun bayi perempuan untuk usia 0 sampai dengan 1 tahun itu kan masih sama, yaitu kebutuhannya sekitar 110 sampai dengan 120 kilokalori per kilogram berat badan. Gitu ya. Jadi caranya gampang banget nih kalau misalnya tadi dapat soalnya yang anak bayi A. Tadi kan berat badannya 7 kg nih. Berapa sih kebutuhannya? Nah, berarti tinggal dikalikan. Misalnya, kebutuhannya adalah 110 kilokalori per kilogram. Rentang ya. Jadi 110, boleh menggunakan 115, boleh menggunakan 120 gitu. Tapi biasanya kita sarannya sebagai ahli gizi kita menggunakan batas bawah terlebih dahulu gitu. Karena kan makanan pendamping ASI untuk awal-awal itu adalah biasanya kita tidak hanya sekedar memperhatikan tekstur tetapi juga dari volumenya juga gitu. Jadi dari awal-awal itu karena masih pengenalan gitu ya. Jadi kita mengambil batas yang paling bawah, misalnya adalah beratnya tadi 7 kg. Maka 7 dikalikan 110. Berapakah hasilnya? Gitu ya. Oke. Berarti kebutuhan energi anak tersebut dalam sehari adalah 770 kilokalori. Semudah itu untuk menghitung kebutuhan anak sebenarnya. Jadi hanya bermodalkan tabel tadi, tabel Widya Karya Pangan dan Gizi, kemudian dikalikan dengan berat badan, moms sekalian sudah bisa tahu nih kebutuhan energi dari anak tersebut dalam sehari itu berapa gitu. Cuman ini aja kebutuhannya kayak gitu.
Tentu saja tidak, karena yang dinamakan dengan zat gizi itu ada yang namanya juga protein, ada juga yang namanya dengan lemak, ada juga yang namanya dengan karbohidrat gitu. Nah, tadi kan kita udah dapat nih kebutuhan energinya dalam satu hari itu adalah 770 kilokalori untuk bayi A. Berapakah kebutuhan protein, lemak, dan karbohidratnya? Itu adalah kita hitung berdasarkan TE. TE itu adalah total energi tadi yang 770 kilokalori. Jadi kalau misalnya kebutuhan total energinya dalam sehari si anak tersebut adalah 770, berapakah kebutuhan untuk protein, lemak, dan karbohidratnya? Kebutuhan proteinnya adalah misalnya 10% dari total energi. Kemudian kebutuhan lemaknya adalah 20% dari total kebutuhan energi. Dan karbohidratnya adalah 60% dari total kebutuhan energi. Nanti ketemunya dalam satuan kilokalori. Gimana konversinya dalam bentuk gram? Nah, ternyata protein dan karbohidrat itu adalah dalam 1 kilokalorinya itu adalah sama 4 gram. Jadi sama, kemudian kalau misalnya lemak itu adalah dalam 1 kilokalorinya itu adalah 9. Jadi tadi kalau misalnya sudah ketemu kilokalorinya dari protein, lemak, dan karbohidrat, Mams sekalian bisa dibagi nih, untuk protein dan karbohidrat tinggal dibagi 4, akan ketemu gramnya. Dalam hari ini untuk protein adalah 19 gram, untuk karbohidratnya adalah 115,5 gram. Kalau lemaknya itu adalah langsung dibagi 9, jadi 154 dibagi 9 yaitu 17 gram. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sini, ada energi, ada protein, ada lemak, ada karbohidrat. Kalau misalnya kita melihat dari komposisi zat gizi makronya, itu adalah ternyata sumber karbohidrat harus tetap lebih banyak daripada zat gizi yang lain. Nah, kembali lagi di gambar tadi, kalau misalnya kita mempersiapkan MPASI dengan berbagai macam sayur, sedangkan komposisinya yang lain adalah lebih sedikit, betul atau salah gitu ya. Jadi berdasarkan hitungannya ini adalah ternyata karbohidrat itu harus tetap lebih banyak dibandingkan dengan yang lain. Jadi sumber vitamin, sumber mineral itu adalah kebutuhan anak itu tidak sebanyak kebutuhan karbohidrat, protein, atau lemak gitu. Jadi kalau vitamin dan mineral itu masuknya adalah zat gizi mikro. Zat gizi mikro itu artinya apa? Kita dalam sehari-hari membutuhkan tetapi jumlahnya lebih sedikit dibandingkan dengan zat gizi makro. Makro itu apa? Ada protein, lemak, dan karbohidrat ini. Gitu ya. Oke. Kemudian selanjutnya, nah ini kan kita udah dapet nih hitungan gram-gramannya gitu ya. Terus konversinya dalam bentuk porsi ini gimana gitu kan ya? Kok perhitungannya rumit gitu kan? Oke, jadi dalam bentuk porsinya itu seperti apa? Nah, kita bisa lihat nih. Kalau tadi kebutuhan zat gizi per hari dari anak A itu kan energinya 770 kilokalori, proteinnya 19 gram, lemaknya 17 gram, karbohidratnya 115,5 gram. Itu kalau misalnya dalam bentuk porsi, dalam 1 kali sehari sehari pemenuhan kebutuhan atau biasanya kita berikan dalam 3 kali makan, itu seberapa sih porsinya gitu ya. Jadi sumber karbohidrat itu 1,5 porsi. Prinsipnya adalah yang penting ada sumber karbohidrat, ada minimal ada 1 sumber karbohidrat, 1 sumber protein nabati, 1 sumber protein hewani, 1 sumber vitamin dan mineral, dan 1 sumber minyak atau lemak. Jadi harus ada semuanya gitu ya, minimal 1. Jadi kalau misalnya mau dikasih tambahan-tambahan yang lain boleh nggak? Boleh gitu ya, tetapi untuk MPASI anak yang perlu kita ingat adalah sebenarnya yang dibutuhkan tambahannya itu adalah zat gizi makro gitu ya, terutama untuk anak-anak itu adalah protein dan lemak. Jadi kebalikannya kalau dengan dewasa. Kalau dewasa itu biasanya kita harus perbanyak sayur, buah, dan sebagainya. Nah, kalau anak-anak ini kebalikannya. Kenapa? Karena anak-anak ini adalah masa pertumbuhan, sehingga kebutuhan protein dan kebutuhan lemaknya itu adalah lebih tinggi dibandingkan dengan orang dewasa. Jadi minimal ada 1 porsi, gitu ya. Nah, kalau misalnya kita kan masaknya biasanya sekali, ya nih, gitu ya. Nggak mungkin untuk masak berulang kali dalam porsi yang kecil. Kita bisa nggak bikinnya? Bisa. Misalnya dibikin 1,5 porsi.
Jadi 1,5 porsi karbohidrat, 1,5 porsi protein nabati, dan seterusnya. Sehingga setiap kali makan, asumsinya anak memperoleh paling tidak setengah porsi sumber karbohidrat, setengah porsi protein nabati, setengah porsi protein hewani, dan seterusnya. Nah, yang dimaksud dengan porsi untuk sumber karbohidrat, untuk protein hewani, untuk protein dan nabati, dan seterusnya ini seperti apa sih gitu ya. Nanti kita lihat. Kemudian ada juga disebutkan ada sumber vitamin atau mineral, terutama yang golongan B atau golongan C. Itu bedanya apa? Nah, jadi moms kalau misalnya mau memilih sayur, itu nggak bisa sembarangan untuk anak-anak, jadi bisa memperhatikan dari jenis golongannya. Apa yang membedakan gitu ya, jadi golongan A, golongan B, dan golongan C, jadi sayuran itu ada 3 golongan, itu yang membedakan adalah kandungan gizinya gitu ya. Jadi golongan C itu kandungan gizinya paling tinggi dibandingkan dengan sayuran golongan B ataupun golongan A. Oke. Sebelum kita membahas mengenai golongan sayuran, ini adalah tadi mungkin sudah sempat dibahas oleh Mbak Ira mengenai daftar bahan makanan penukar gitu ya. Tadi kan kita bahas nih 1 porsi, 1,5 porsi itu seberapa sih gitu ya. Moms nanti kita akan sediakan juga materinya. Jadi ini saya ambil dari Peraturan Menteri Kesehatan nomor 41 tahun 2014 mengenai daftar konversi dalam bentuk porsi gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya timbangan gitu ya, kita bisa menggunakan peralatan rumah tangga sebenarnya. Jadi kalau misalnya sumber karbohidrat gitu ya, kalau misalnya beras 100 gram itu setara dengan berapa sih kayak gitu. Nah, di sini ada daftar-daftarnya. Misalnya kita menggunakan beras giling gitu ya, 100 gram. Oh, ternyata setara dengan 3/4 gelas gitu. Gelasnya gelas apa? Biasanya standar kalau di Indonesia itu menggunakan gelas belimbing gitu ya. Jadi gelas-gelas yang biasanya kalau kita ada hajatan, biasanya menggunakan gelas standar seperti itu, gitu. Jadi itu adalah 3/4 gelas. Nanti gelasnya seperti apa, nanti kita lihat di slide selanjutnya ya. Kemudian, nggak harus hanya beras gitu, tetapi juga bisa diganti dengan bahan makanan yang lain, gitu. Jadi misalnya, boleh nggak sumber karbohidratnya diganti dengan jagung? Oh, bisa gitu ya. Jadi kalau misalnya mau diganti jagung, misalnya adalah 3 buah sedang, yaitu sekitar 125 gram gitu ya. Jadi kalau tadi kebutuhan zat gizi si A itu ya, kan kebutuhannya dalam sehari itu 1,5 porsi sumber karbohidratnya. Jadi misalnya dia mau menggunakan beras, oke, berasnya berarti sekitar kebutuhannya adalah 1 gelas gitu ya. 1 gelas penuh itu adalah untuk makan dalam 1 hari gitu. Oke, ini adalah sumber karbohidrat. Kemudian kita juga ada sumber protein nabati. Jadi 1 porsi untuk sumber karbohidrat, sumber protein, lemak, vitamin, mineral itu berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya sumber nabati itu apa aja? Jadi biasanya jenis kacang-kacangan karena tidak hanya sekedar tahu tempe, tetapi sumber protein nabati itu banyak gitu ya. Ada kacang hijau, kacang kedelai, dan lain sebagainya gitu ya. Bisa juga sari kedelai. Jadi kita menyebutnya sari kedelai, bukan susu kedelai. Karena kalau susu itu adalah dihasilkan oleh hewan mamalia gitu. Jadi kalau misalnya dari nabati kita menyebutnya sari kedelai. Porsinya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalnya nggak punya timbangan, kita di rumah bisa menggunakan sendok makan biasa. Jadi sendok makan orang dewasa, bukan sendok makan bayi gitu ya. Karena yang digunakan untuk ukuran rumah tangga di sini adalah sendok makan rumah tangga. Oke, kemudian sumber protein hewani. Nah, sumber protein hewani itu misalnya ada daging sapi, 1 potong sedang itu kayak apa sih? Nanti kita lihat ya dari fotonya 1 potong sedang itu seperti apa, daging ayam 1 potong sedang itu seperti apa. Nah, ini yang dinamakan dengan sayuran per golongannya. Jadi, sayuran golongan C itu nilai gizinya paling tinggi dibandingkan dengan sayuran golongan B ataupun sayuran golongan A. Jadi moms sekalian kalau misalnya mau bikin tempe ASI ini boleh nggak sayurannya jenisnya cuma 1? Boleh
gitu ya. Tapi Moms bisa memilih golongan dari golongan sayuran C atau golongan sayuran B yang nilai gizinya tinggi gitu ya. Jadi nggak perlu campur macam-macam nih gitu ya. Satu aja udah cukup sebenarnya gitu. Karena kalau misalnya macam-macam rasanya jadi aneh, anak malah tidak mau menerima gitu kan. Padahal tadi yang perlu diperhatikan dari MPASI itu tidak hanya sekedar tekstur, tidak hanya sekedar volume, tetapi juga rasa itu penting. Makanya sarannya ketika MPASI itu sebelum diberikan ke anak, itu kita harus icip dulu. Enak nggak sih menurut kita gitu kan? Kalau menurut kita aja nggak enak, apalagi menurut anak kan gitu. Nah, jadi untuk sayuran golongan C itu teman-teman sekalian atau Mas bisa milih misalnya bayam merah, itu saya yakin banyak tersedia. Kemudian biasanya untuk MPASI cocoknya bayam merah, daun katuk gitu ya. Jadi sayuran-sayuran yang kandungan seratnya justru masih lebih rendah dibandingkan sayuran yang lainnya, tetapi nilai gizinya tinggi gitu. Kenapa? Karena itu memudahkan anak dalam proses mengunyah gitu ya, proses pencernaan terutama adalah proses mengunyah. Kemudian golongan B, nah kalau misalnya golongan C nggak ada nih, nggak dapat bayam merah, nggak dapat daun katuk, bisa diganti dengan yang lain nggak? Bisa, misalnya bayam hijau bisa, brokoli bisa gitu ya, sayuran-sayuran itu, wortel bisa, kayak gitu, nah bisa diganti dengan itu. Oke, tadi kan kita sudah belajar untuk sayuran golongan C dan golongan B. Ada nggak sih yang sayuran tetapi nilai gizinya itu rendah atau hampir tidak ada? Ada, yaitu adalah golongan A. Gitu. Jadi golongan A itu contohnya adalah gambas, jamur kuping, selada air, gitu dan seterusnya. Nah ini biasanya kebalikannya. Kalau MPASI yang dicari adalah sayuran golongan B. Kalau untuk diet orang dewasa itu adalah biasanya sayuran golongan A gitu ya. Jadi kita bisa konsumsi banyak, tetapi nilai gizinya itu atau terutama untuk energinya itu rendah gitu. Jadi biasanya untuk diet itu ada menu-menunya adalah biasanya jamur-jamuran. Nah itu nilai gizinya rendah gitu. Oke, selanjutnya itu tentang mengenai sayurannya. Kemudian jadi, apakah menu MPASI harus berbeda dengan menu keluarga sehari-hari? Kalau kita sudah melihat tadi paparan yang sebelumnya, sebenarnya menu MPASI itu nggak harus berbeda kok dengan menu keluarga sehari-hari. Bahkan seharusnya itu sama. Gitu. Jadi, Moms tidak perlu repot-repot kayak misalnya beli bahan-bahan khusus, misalnya sumber karbohidrat khusus, misalnya kayak yang jarang ditemui, misalnya lentil, quinoa, apalagi gitu kan ya, atau misalnya ditambahkan dengan macam-macam, misalnya olive oil, butter dan segalanya kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau ditambahkan bahan itu bagus, boleh kayak gitu. Tetapi kalau misalnya nggak ada, Moms di rumah misalnya punya minyak, bisa ditambahkan minyak goreng. Punya misalnya mentega atau margarin, bisa ditambahkan. Jadi tidak harus misalnya, biasanya kita menambahkan olive oil atau misalnya unsalted butter, jadi butter yang plain ya, yang tidak asin gitu. Kalau misalnya itu habis, bisa diganti dengan yang lain gitu, karena itu juga merupakan sama-sama sumber lemak gitu. Oke. Jadi MPASI semakin mendekati dengan menu keluarga itu adalah semakin baik sebenarnya. Kenapa? Karena tujuan dari proses MPASI itu adalah outputnya atau akhirnya itu adalah makanan keluarga gitu. Jadi di kelas pertama kemarin kita sudah bahas bahwa usia 6 sampai dengan 1 tahun ini adalah sebenarnya usia yang rentan. Kenapa? Karena adaptasi anak yang biasanya hanya mendapatkan ASI langsung gitu ya, langsung nyedot kemudian langsung ditelan. Nah ini anak kan butuh perjuangan untuk mengunyah kayak gitu. Nah masa MPASI ini adalah masa yang rentan karena dia belajar untuk mengunyah, menerima rasa makanan yang baru, di mana targetnya pada usia 1 tahun sudah bisa mengkonsumsi makanan keluarga. Jadi kalau menu MPASI selama 6 sampai dengan 1 tahun ini semakin mendekati menu keluarga, menu sehari-hari yang sudah kita konsumsi di keluarga itu akan semakin baik. Gitu. Oke, contoh menu gitu ya. Jadi tadi yang disampaikan saya sama Mbak Rintri, saya pernah nulis buku tentang MPASI. Ini bukunya banyak dijual, ada di Gramedia, di toko buku, di online pun banyak gitu. Bahkan di online lebih murah, tapi saya nggak tahu asli atau enggak gitu ya. Kalau di toko buku itu dijualnya sekitar harganya 110 sampai 125 gitu. Oke.
Nah, ini menunya saya ambil dari buku saya. Jadi contohnya adalah bubur bayam tahu sutra, gitu ya. Nah, saya bikinnya ini adalah agak nggak mancing nih. Jadi kalau di resep itu untuk 1 kali makan, tapi di foto hasilnya itu adalah saya bikin untuk 3 kalinya gitu. Jadi hasilnya itu adalah untuk 1 hari makan. Jadi Mam sebenarnya bisa bikin MPASI itu adalah untuk 1 hari gitu. Jadi masaknya sekalian gitu, kemudian nanti bisa ditaruh di tempat-tempat kecil ya, kayak semacam Tupperware dan lain sebagainya. Kemudian mam sekalian bisa naruh makanan itu, jadi bisa dikasih udah dibagi misalnya untuk 3 kali makan, berarti makan pagi, siang, dan sore misalnya. Jadi yang siang dan sore bisa ditaruh di chiller kulkas gitu ya. Nanti kalau misalnya baby mau makan gitu, tinggal dihangatkan di magicom atau dengan menggunakan rendaman air hangat, sama seperti menghangatkan ASI sebenarnya. Nah, dalam 1 kali makan dari resep ini adalah mengandung sekitar 87 kilokalori, proteinnya 6 gram, karbohidratnya 12,5, dan lemaknya 1,7 gitu. Jadi tadi baby A kalau misalnya dia konsumsinya ada kebutuhan energinya adalah 770 kilokalori gitu ya. Kalau misalnya mau dibikin masakan ya misalnya menunya bubur bayam tahu sutra misalnya, berarti tepung berasnya sekitar 3 sendok makan, kemudian tahu sutranya sekitar 1,5 potong, dan seterusnya gitu. Nah, ini sama seperti yang disampaikan di kelas MPASI yang pertama. Jadi selain porsi yang perlu kita perhatikan itu juga jadwal pemberian dari MPASI itu sendiri gitu. Jadi kalau misalnya kita pada saat memberikan ASI itu kan setiap 2 sampai dengan 4 jam sekali gitu. Nah, pada saat memberikan MPASI ini sebenarnya hanya mengganti salah satu dari jadwal ASI gitu. Jadi kalau misalnya jam minum ASInya adalah jam 6 gitu, harus minum ASI lagi jam 8. Nah, yang jam 8 ini diganti dengan MPASI gitu. Kemudian dia bisa konsumsi lagi ASI jam 10 atau misalnya selingan, misalnya bubur buah bisa. Nanti jam 12 jadwalnya ngasih ASI lagi diganti dengan MPASI, begitu seterusnya. Gitu. Sehingga perlu diperhatikan jadwal pemberian ASI dan MPASI. Kenapa? Karena kalau misalnya anak sudah kenyang ASI duluan, nanti dia tidak mau MPASI-nya gitu. Atau misalnya juga perlu memperhatikan untuk usia 6 bulan ke atas ini kan sudah bisa menggunakan konsumsi susu di luar ASI, misalnya adalah susu formula gitu. Jadi pemberiannya juga harus diperhatikan, jangan sampai mengganggu pemberian jadwal MPASI. Kemudian takarannya seberapa bisa berdasarkan bulannya. Saya kasih tips singkatnya, jadi kalau usia 6 bulan minimal 6 sendok makan gitu ya, kalau dia sudah bagus penerimaannya. Tapi kalau di awal-awal kan kita biasanya kita coba 2 sampai dengan 3 sendok makan. Sendok makan orang dewasa ya mamsi ya. Jadi kalau dia sudah bagus minimal 6 sendok makan. Usia 7 bulan minimal 7 sendok makan, dan seterusnya gitu untuk porsinya. Kemudian nah, kalau misalnya nggak punya timbangan nih, kita harus gimana ya untuk mengukur bahan makanan yang digunakan untuk MPASI? Tadi, menggunakan ukuran rumah tangga. Jadi sebenarnya kita punya panduan dari gram ke ukuran rumah tangga. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia itu udah baik banget gitu. Jadi terutama dari Kementerian Kesehatan tuh udah bikin panduan macam-macam. Jadi moms sebenarnya bisa langsung merujuk ke Kementerian Kesehatan. Cuman biasanya info-info seperti ini tuh kalah tenar dibandingkan dengan informasi dari influencer atau dari artis-artis misalnya yang punya pengalaman yang sama gitu. Jadi kita sebenarnya punya buku foto makanan loh yang bisa kita gunakan. Misalnya tadi 1 sendok makan itu seberapa sih gitu, 1 gelas itu seberapa sih kayak gitu. Kemudian nasi 1 centong itu seberapa. Nah, di buku ini nanti kita juga bakalan melihat berbagai macam ukuran gelas, berbagai macam ukuran cangkir, berbagai macam ukuran piring, dan seterusnya untuk memberikan gambaran. Jadi kalau nggak punya timbangan sebenarnya nggak masalah gitu ya. Contohnya nasi putih. Nah, nasi putih 100 gram, tadi kan dikatakan 1 porsi itu kan 100 gram ya, 3/4 gelas, aduh bingung gitu ya. Nah, kalau misalnya pakai piring tuh gimana sih? Nah, kalau pakai piring itu gambarnya yang C.
Itu jadi sekitar 1 centong ya. Nah 1 centongnya gimana lagi tuh ya? Oke, nah centongnya tuh macem-macem gitu ya. Ada centong rice cooker, centong plastik, centong kayu, atau misalnya yang paling gampang itu adalah sendok makan gitu. Jadi perbandingannya seperti ini. Jadi kalau 1 centong rice cooker itu sekitar 50 gram. Sorry, berarti tadi kalau misalnya satu porsi kecilnya adalah 100 gram, di piring C ini berarti dia butuh nasinya adalah sekitar 2 centong rice cooker gitu. Kemudian, nah kalau misalnya nasi tim, tadi kan nasi biasa kan biasanya untuk usia 1 tahun ke atas. Kalau nasi tim ini biasanya untuk usia 9 bulan ke atas gitu ya, ukurannya pakai apa gitu ya, bisa menggunakan sendok. Nah ini ada sendok bayi gitu ya, sendok bayi itu kan ada berbagai macam ya, ternyata sendok bayi yang kecil-kecil yang biasanya dijual paketan tuh, yang biasanya kita dapat kado gitu ya, itu ternyata 1 sendok bayi untuk nasi tim itu sekitar 5 gram. Fotonya yang ada di gambar E gitu. Jadi kalau nggak punya timbangan nggak masalah gitu. Kemudian bubur nasi. Ini bubur nasi itu biasanya untuk usia 7 bulan ya. Itu nanti ukurannya bisa menggunakan sendok makan juga. Jadi sendok makannya adalah sendok makan orang dewasa. Beda ya tadi yang sama ini. Kalau yang di nasi tim 1 sendok makannya kan 15 gram. Yang di gambar C. Kalau misalnya 1 sendok bayi kecilnya itu 5 gram, berarti 1 sendok bayi itu sekitar 3 kali dari 1 sendok makan orang dewasa. Kalau bubur, 1 sendok makannya adalah sekitar 15 gram. Gitu, Mams. Oke, kemudian kalau bubur encer, nah ini biasanya untuk awal-awal MPASI gitu ya. Itu adalah 1 sendok makannya itu adalah sekitar 10 gram. Jadi Mas perlu memperhatikan bahwa untuk awal-awal MPASI itu kan dia masih cenderung encer. Nah, Mams juga harus segera meningkatkan konsistensi dari MPASI gitu. Kenapa? Karena semakin cair atau semakin encer MPASI itu kandungan gizinya itu semakin rendah. Gitu. Jadi yang pertama itu yang harus diperhatikan. Yang kedua adalah kenapa sih bayi itu harus naik tekstur gitu? Karena selain untuk merangsang tumbuhan gigi gitu ya, tapi juga untuk memenuhi kebutuhannya gitu, karena kan tadi ASI sudah tidak bisa memenuhi kayak gitu. Jadi harus segera dievaluasi, tidak hanya sekedar porsi tetapi juga konsistensinya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin kita nanti bisa lanjut ke tanya jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Rintri. Oke, terima kasih Mbak Pas. Oke, wow, saya sendiri walaupun belum memiliki bayi ya, saya jadi banyak belajar nih dari yang udah di-share sama Mbak Ira dan juga Mbak Pasti. Ternyata saya kurang gizi ternyata ya. Jadi setelah ini saya bisa ngitung sendiri, oh saya harus mengkonsumsi berapa kalori. Mohon maaf kalau ada kekurangan, sampai jumpa di kelas selanjutnya. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih.